Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas data mining tugas ketiga. Perkenalkan, nama saya Riandi Fahrizal dan rekan saya Ahmad Maulana. Materinya yaitu atribut nominal, yang mana atribut nominal adalah atribut yang digunakan untuk mengklasifikasikan informasi atau data. Nilai dari atribut nominal adalah simbol atau nama-nama benda. Nilai-nilai ini tidak memiliki makna atau arti. Pada nominal atribut, operasi matematika pada nilai-nilainya tidak berarti, sehingga tidak masuk akal untuk mencari nilai rata-rata atau min, atau nilai median, yaitu nilai tengahnya, kecuali untuk mode nilai yang paling sering munculnya. Berikut adalah contoh nominal atribut baju. Warna, model, kain. Warna terdiri dari warna kuning, biru, dan merah, sedangkan model yaitu model dress, kaos, dan kebaya, serta kain ada sutra, katun, dan chiffon. Sebaran data interquartile rank. IQR adalah interquartile rank atau rentang akar kuartil dari sekumpul data. IQR digunakan dalam analisis statistik untuk membantu menarik kesimpulan mengenai sekumpulan data. IQR lebih sering digunakan daripada range karena IQR tidak menyertakan data paling luar. Lanjutkan membaca untuk mempelajari secara mencari IQR. Menghitung IQR, pencari median separuh data bawah dan atas. Median adalah titik tengah atau angka yang berada di bagian tengah suatu kumpulan angka. Dalam kasus ini, Anda tidak mencari titik tengah dari semua angka, tetapi mencari titik tengah relatif dari sekumpulan data atas dan bawah. Jika Anda memiliki data yang berjumlah ganjil, jangan sertakan angka tengah. Misalnya, dalam set B, Anda tidak perlu menyertakan satu angka 10. Contoh genap set A, median dari separuh data bawah 7Q1 dan median dari separuh data atas 12Q3. Dan contoh ganjil set B, median dari separuh data bawah 8Q1 dan median dari separuh data atas yaitu 18Q3. Menghitung IQR, kurangkan Q3 kurang Q1 untuk menentukan IQR. Sekarang Anda mengetahui banyaknya angka yang berada di antara persentil ke min 25 dan persentil ke 75. Anda dapat menggunakan angka ini untuk memahami penyebaran suatu data. Misalnya, jika suatu tes memiliki skor maksimal 100 dan IQR dari skornya adalah 5, Anda dapat mengasumsikan bahwa kebanyakan orang yang mengikuti tes ini memiliki pemahaman yang hampir sama karena jangkauan skor tertinggi dan terendahnya tidak terlalu besar. Akan tetapi, jika IQR dari skor tes adalah 30, Anda mungkin mulai bertanya-tanya alasan beberapa orang mendapatkan skor yang sangat tinggi dan orang lain mendapatkan skor yang sangat rendah. Contoh genap set A 12 kurang 5 sama dengan 12 kurang 7 sama dengan 5. Dan contoh ganjil set B 18 kurang 8 sama dengan 10. Sebaran data standar deviation. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya.
Namun apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrim, standar deviasi menjadi titik sensitif lagi. Sama halnya seperti mean. Standar deviasi tersebut juga simpangan baku. Seperti hal varian, standar deviasi juga merupakan suatu ukuran dispersi atau variasi. Standar deviasi merupakan ukuran dispersi yang paling banyak dipakai. Hal ini mungkin karena standar deviasi mempunyai satuan ukuran yang sama dengan satuan ukuran data asalnya. Misalnya, bila suatu data asalnya adalah cm, maka satuan standar deviasi juga cm. Sebaliknya, variasi memiliki satuan kuadrat dari data asalnya, misalnya cm kuadrat. Simbol standar deviasi untuk populasi adalah kuadrat dan untuk sampel adalah S. Rumus standar deviation berikut. Terdapat 4 rumus dalam standar deviation, diantaranya rumus standar deviation data tunggal dan rumus standar deviasi data populasi, dan rumus standar deviasi data kelompok untuk sampel. Berikut rumusnya, dan 3 rumus standar deviasi data kelompok. Rumus standar deviasi keterangan yaitu satuan ragam untuk populasi, S2 varian satuan ragam untuk sampel, F1 frekuensi, XI titik tengah dan rata-rata min sampel, dan rata-rata populasi, jumlah data, dan N jumlah data. Lalu berikut contoh standar deviation data nilai UTS yang diambil 10 sampel orang kelas A, dan ini berikut contohnya, dan selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Ahmad Maulana. Selanjutnya ada grafik statistik quantitative plot. Quantitative plot adalah suatu cara mudah untuk mendeskripsikan persebaran data yang bervariasi. Kuantil terdiri dari kuantil 0,25, 0,50, lalu 0,75. Kuantil 0,25 menggambarkan kuartil Q1, kuantil 0,5 menggambarkan kuartil Q2 atau median, dan kuartil 0,75 menggambarkan kuartil 3. Selain itu ada juga kuartil 0,00 yang menggambarkan data min atau terkecil, dan juga kuantil 1,00 yang menggambarkan data max atau terbesar. Terus ada Kiki plot atau kuantil plot atau plot kuartil adalah alat grafis untuk membantu kita menguji apakah suatu set data berasal dari beberapa distribusi teoritis seperti berdistribusi normal atau tidak. Contohnya, jika kita menjalankan atau statistik yang mengasumsikan variabel dependent berdistribusi normal, kita dapat menggunakan Kiki plot untuk memeriksa asumsi tersebut. Langkah ini hanya sebatas pada pemeriksaan secara visual sehingga terkesan subjektif, tetapi kemungkinan kita untuk melihat secara sekilas jika asumsi kita masuk akal. Ya, selanjutnya. Terus di sini ada grafik statistik histogram. Histogram adalah suatu metode untuk menampilkan ringkasan data secara grafis sehingga mudah untuk dapat dianalisis terkait seberapa sering elemen yang terdapat pada proses terlihat. Terus yang kedua itu ada prinsip kerja histogram, ialah dengan
menjadikan sekumpulan data sampel penelitian menjadi bentuk visual yang mudah ditafsirkan dengan mengambil titik data kemudian mengkelompokkannya ke dalam rentang yang logis. Yang ketiga, kalau dilihat dari data tampilan sekilas, histogram mirip dengan diagram batang biasa. Perbedaannya terletak pada angka diagram tersebut yang jumlahnya bersifat kisaran. Lanjutkan. Ya, ini contoh ilustrasi gambar histogram. Histogram di samping merupakan contoh sampel data penelitian hasil UAS mahasiswa statistik Universitas Brawijaya Malang. Setiap rentan skor digambarkan dengan warna tertentu. Modus dari data pada histogram berikut adalah 60, sedangkan untuk nilai mean atau rata-rata histogram yaitu 0 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 lalu dibagi 6, hasilnya 25. Selanjutnya ada grafik statistik scatter plot. Scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot, skala data yang digunakan haruslah skala, interval, dan rasio. Contoh scatter plot di sini yaitu gambar di samping adalah scatter plot antara prosentase kepemilikan pada suatu kota Amerika Serikat dengan pendapatan rumah tangga. Gambar di samping menunjukkan bahwa peningkatan persentase kepemilikan mobil juga diikuti oleh pendapatan rumah tangga. Terus ada keeratan hubungan. Jika scatter plot membentuk pola yang menyerupai garis lurus seperti pada gambar 2, mengidentifikasikan bahwa ada hubungan erat antara variabel 1 dengan variabel 2. Hubungan yang membentuk garis lurus biasa disebut dengan menggunakan hubungan linear. Hubungan linear bisa membentuk hubungan yang positif dan negatif. Ini sumber-sumber yang kami dapat dari materi tadi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.